Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, banyak teman-teman yang memberikan amanah kepada Al-Fakir untuk menjawab beberapa statement yang sudah mulai menyebar di media sosial, terutama masalah kemarin hasil diskusi di Banten. Kalau hasil diskusi di Banten jelas ya, nasab Ba'alawi itu maqtu'un bi sihhatih, ya, bahwa nasab Ba'alawi itu maqtu'un bi sihhatih, nasabnya itu sahih. Al-Habib Hanif Al-Atas sudah membawakan 64 para ulama yang thiqah, terpercaya, keilmuannya itu sangat luas, dan ini ulama dunia, bukan ulama kelas lokal, ulama dunia. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi, As-Samarqandi, Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Itu kitabnya dipelajari di semua pesantren. Itu yang mengithbat. Yang membatalkan nasab Ba'alawi siapa? Google. Tulisannya siapa? Murad Syukri, orang aliran sesat, orang-orang kalangan Salafi Wahabi, aliran yang sesat juga, yang berstatement membatalkan nasab Ba'alawi. Sebenarnya yang dibatalkan banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dibatalkan, Al-Ahdal juga dibatalkan, Ahmad Ar-Rifai juga dibatalkan, semuanya dibatalkan. Gitu. Kenapa? Karena tidak memahami ilmu nasab. Para ulama kita sudah memberikan metode untuk memahami ilmu nasab agar tidak mudah ta'an fin nasab, mudah membatal-batalkan nasab orang. Itu dosanya besar sekali, saudara. Harus paham ilmunya. Kalau kita mau belajar tafsir, ya, mau bab nasikh mansukh, mau bab asroru tartibi suwar, mau bab ilmu nahwu sorof atau yang lain, itu belajar ke ulama tafsir. Jangan belajar ke tukang tambal ban seumpama, gak nyambung. Lalu mengait-ngaitkan bahwa mengatakan, ya, ada video ya, bisa jadi mungkin Sayyid Ubaidullah ini adalah menantu seumpama, ada perkataan begitu. Bisa jadi ini menantu sesuai dengan tradisi Kristen atau Yahudi begitu. Ini kan ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Aduh, gimana ya? Kalau dikatakan mantu berarti kan Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu punya anak perempuan. Sedangkan di dalam Syajarah Mubarakah itu anaknya kan cuma 3, Ali, Husain, Muhammad. Pakai adat hasr ya, kalau kata Kiai Imaduddin ya. Sudah ini aja, seharusnya kan punya anak perempuan baru bisa dikatakan mantu gitu loh. Jadi kalau dikait-kaitkan sama agama lain itu gak nyambung. Kita itu kalau belajar sesuatu pakai ilmunya, ya. Belajar fikih, ilmu fikih. Jangan ilmu lintas agama, gak nyambung. Bau belajar ilmu nahwu sorof, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtadaun zaidun wa adirul khabar in kunta zaidun adirun manitadar, hukumnya rafa wa rafa'u mubtada'an bil tidak kata qarfu khabarin bil mubtada. Ada alnya al harfu ta'rifin awil mufakkar fa namatun raf takin fihi namat. Kemudian isi ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum badi wa hinda wa ibni wal gulabi waladhi. Nah, itu kan Imam Ibnu Malik, Alfiyah Imam Ibnu Malik. Ada ilmunya, ilmu nahwu namanya. Jangan semuanya dikaitkan sama Kristen sama Yahudi. Gak nyambung, karena ada metode ilmu nasab. Makanya harus belajar fikih dulu. Apa itu syuhrah wal istifadah. Tidak mengait-ngaitkan ini gimana di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 tidak ada catatan. Lalu kenapa berani mengklaim? Karena gak nyambung pertanyaannya itu. Bukan seperti itu ilmu nasab. Sesuatu yang gampang jangan dibikin ribet, ya. Sesuatu yang gampang itu jangan dibikin ribet. Tanyakan kepada ahlinya. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita tidak tahu jangan mencoba memaknai sendiri. Gabrul nanti artinya. Bertanyalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kita tidak tahu. Ini ilmu agama Islam. Kefiqohan seorang ulama itu sangat penting perannya. Lalu kalau kita membatalkan hanya karena tidak ada manuskrip, padahal ini gak ada kaitannya sama manuskrip ya. Makanya kalau belajar ilmu fikih pasti paham. Ini gak ada kaitannya sama manuskrip sebenarnya. Kalau mau membahas manuskrip, ya, syarat thubutun nasab, penetapan nasab yang pertama itu ya sudah. Ayyura khattun nasabah mauthukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang terpercaya, diketahui tulisannya, kemudian sudah tertahqiq. Itu selesai, saudara. Agar tidak terjadi ta'an fil ansab, tidak mudah membatal-batalkan nasab orang.
lalu dibikin ribet, ya, dibikin ribet harus ada manuskrip begini begitu, lalu dikaitkan dengan Kristen dan Yahudi. Aduh, itu gak nyambung. Mohon maaf, itu gak nyambung gitu. Pahami ilmunya dulu, baru berkomentar. Kalau sakit gigi, jangan ke tukang tambal ban. Sakit gigi itu ke dokter gigi. Meskipun nanti saran dari dokter gigi itu kadang tidak masuk akal, ikuti, beliau lebih paham daripada kita gitu. Seolah-olah kalau nanti tambal ban ini lebih detail, ya harus dipaku karena yang rusak itu adalah gigi. Kalau giginya hilang berarti sembuh. Itu kan seolah-olah masuk akal. Tetapi karena tidak cocok dengan keilmuannya, tambah rusak nantinya. Begitu saudara yang terkasih. Atau seperti Kiai Haji Imaduddin ketika ditanyakan apakah gelar Habib itu ada di dalam Islam, dia mengatakan tidak ada. Yang pertama kali mengatakan dirinya Habib adalah orang Nasrani atau orang Yahudi ketika mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan Habib-Habibnya Allah. Ini kan gak nyambung. Kenapa saya katakan gak nyambung? Kata Habib itu kalau kita lihat di dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 baris ke tengah ke bawah ya, itu kan hanya hakikat urfi saja, hanya panggilan. Kalau mengaku-ngaku seperti Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh. Seolah-olah dirinya mulia, tidak boleh. Habib pun kalau mengaku-ngaku dirinya mulia juga tidak boleh, saudara. Tapi kalau hanya sebuah panggilan hakikat urfi itu boleh. Lalu apakah ada dulu di zaman para sahabat contohnya memanggil cucu Rasulullah dengan panggilan Habib, ada apa tidak? Ada, saudara. Ini ya. Ini kitab ya, ini kitab namanya Istijlabur Tiqail Ghuraf ya, yang ditulis oleh Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Beliau habat di abad 9 ya, hidup di abad ke-9. Juz pertama. Pada halaman 169. Qaulu bin Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Qala Razin bin Ubaid kuntu 'inda bin Abbas radhiyallahu anhuma fa'ata Zainul Abidin Ali bin Husain faqala lahu Ibnu Abbas marhaban bil Habib ibnil Habib. Suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas itu ya bertemu dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin Ali bin Al-Husain, anaknya Sayyidina Al-Husain. Berarti cucunya Sayyidina Ali ya. Cucu-cucunya Rasulullah juga ini. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Zainal Abidin ini, marhaban bil Habib ibnil Habib. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Istilah Al-Habib ini pernah diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas kepada cucunya Sayyidina Ali. Wa isnaduhu sahih, sanadnya ini sahih. Cara jawabnya begitu. Bukan pakai metode sendiri. Duh, pusing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.